membahas mengenai analisis linear regresi sederhana. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa di like, subscribe, dan tonton video kami ya. Sebelum ke materi, mari kita berkenalan dengan kelompok kami. Nama saya Nabila Lestari dan teman saya Preti Iswan Angelika, Andi Cahyana, Rizky Putra Laksmana. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita simak videonya. Nah teman-teman, mungkin kalian sedang membaca dari beberapa buku atau sumber lainnya. Dan saya yakin reaksi pertama Anda setelah membaca tentang regresi itu seperti ini. Jujur itu reaksi pertama saya ketika membaca buku ini. Atau minimal ya seperti ini. Tapi tenang, semoga dengan video kali ini, kalian dapat memahami regresi linear sederhana dengan lebih baik, bahkan untuk pemula yang belum pernah mendengar apa itu regresi sebelumnya. Oke, mari kita tinjau dari fungsinya terlebih dahulu. Regresi linear sederhana itu punya dua fungsi utama. Yang pertama, untuk menyelidiki sebenarnya ada nggak sih hubungan di antara dua variabel yang kita selidiki. Hubungannya pun bisa berupa hubungan positif, yaitu ketika satu nilai variabel naik, nilai variabel yang lainnya juga ikut naik. Hubungan ini juga dapat berupa hubungan negatif, yaitu ketika satu nilai variabel yang naik, nilai variabel yang lainnya malah cenderung turun. Sebentar, itu bukannya lebih ke korelasi ya kak? Lalu bedanya apa? Nah, benar, ini memang seperti korelasi. Namun korelasi hanya ingin menyelidiki ada atau tidaknya hubungan di antara variabel. Sedangkan regresi lebih spesifik kepada ingin mengetahui seberapa signifikan satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Sebagai contoh yang jelas, yang memiliki hubungan signifikan yaitu hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Lalu ada hubungan antara harga mobil second dengan umur mobil. Lalu contoh hubungan yang kurang jelas kesignifikannya adalah gaji karyawan dan jenis kelamin. Lalu contoh yang kagak ada hubungannya sama sekali yaitu tinggi badan siswa dengan nilai ujian nasional mereka. Lalu untuk fungsi yang kedua, untuk memprediksi nilai yang belum diketahui. Mari kita ambil contoh dari hubungan antara harga mobil second dengan umur mobil. Bila kita ada data yang menggambarkan harga mobil second yang umurnya 5-10 tahun, maka kita bisa memprediksi berapa harga mobil tersebut jika sudah berumur 15 tahun, 16 tahun, maupun 27 tahun, dan seterusnya. Tapi jangan salah kaprah dulu ya. Prediksi ini tidak bersifat mutlak, artinya nilainya bisa jadi tidak sesuai. Jadi kita hanya gunakan prediksi ini sebagai bayangan atau perkiraan yang mendekati saja. Jadi, apa itu regresi? Regresi merupakan suatu proses analisis yang memperkirakan secara sistematis apa yang paling mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan data dari masa lalu dan sekarang yang kita miliki dengan tingkat kesalahan yang dapat diperkecil. Tadi kakak sempat bilang, dua variabel terus-menerus. Memangnya apa aja sih variabel itu? Ya, dalam regresi ini, kalian akan menemukan dua jenis variabel, yaitu yang pertama, dependent variable. Variabel yang nilainya ingin kita cari atau kita prediksikan. Nilainya bergantung dengan nilai-nilai lainnya, makanya namanya depend, dan kita dinotasikan dengan Y. Lalu, yang kedua adalah independent variable. Variabel yang nilainya mempengaruhi variabel Y, nilainya tidak bergantung dengan nilai apapun, makanya namanya independen. Dan kita notasikan sebagai X. Ya, mungkin cukup itu saja yang perlu kalian ketahui mengenai dasar regresi linear sederhana. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kak. Gimana? Sudah regresi sudah paham kan? Kalau begitu sebelum kita terjerumus ke dalam hitungan berat, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa saja elemen-elemen yang akan kita temukan dalam perhitungan regresi linear sederhana ini. Elemen-elemen linear sederhana yaitu ada Y. Y adalah variabel dependen atau kriteria. Dan yang kedua ada X, yaitu variabel independen. Yang ketiga ada A, yaitu konstanta. Harga Y untuk X sama dengan 0.
Cara mencari A rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X Y per jumlah anggota dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X kuadrat. Selanjutnya adalah B. B adalah gradien. Gradien positif arah regresinya naik, dan bila gradien negatif arah regresinya turun. Dan untuk mencari B, rumusnya adalah B sama dengan jumlah anggota sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per jumlah anggota sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X pangkat 2. Selanjutnya ada X Y, yaitu simpangan baku variabel Y. Nah, jika terdapat simpangan baku, maka terdapat varian juga, yaitu X kuadrat Y varian variabel Y. Oke, selanjutnya ada Sx. Sx yaitu simpangan baku variabel X. Sama juga seperti tadi, berarti ada juga S kuadrat X. Dan selanjutnya ada X kuadrat E, yaitu varian error. Terus selanjutnya ada XB, yaitu standar error. Nah, selanjutnya ada SA, yaitu simpangan baku konstanta. Nah, untuk selanjutnya ada K. K adalah banyaknya variabel X. Yang selanjutnya ada DK, yaitu derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu terbagi menjadi 3, yaitu DK regresi, DK regresi, dan DK residu. Nah, untuk selanjutnya ada JK. JK terdapat 3 varian, yaitu jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat regresi, dan jumlah kuadrat residu. Nah, selanjutnya ada RJK, rata jumlah kuadrat, terbagi menjadi 3 bagian pula, yaitu rata jumlah kuadrat regresi, rata jumlah kuadrat regresi, dan rata jumlah kuadrat residu. Yaitu untuk rumus selanjutnya ada FH, yaitu F hitung. Selanjutnya ada TLT, yaitu T total. Nah, untuk selanjutnya ada alfa, yaitu taraf signifikasi. Alfa selalu bernilai 5% atau 0,05. Taraf signifikasi atau yang biasa dilambangkan dengan simbol alfa, mari kita tinjau dengan pengertiannya terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini pengertiannya. Angka taraf signifikasi ini adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tingkat kepercayaan penelitian kita, alias angka batas hasil nilai uji kita diperbolehkan seberapa besar. Dalam pengujian, angka ini menentukan apakah pengujian kita diterima atau tidak. Gimana? Ngerti nggak? Kalau begitu kakak mau menganalogikan sebuah kelas aja deh. Semoga ngerti ya. Ada seorang guru dan murid-murid di kelas. Lalu guru mengadakan ujian dengan ketentuan yang memperoleh nilai sama dengan atau di atas 6 dan yang di bawah 6 tidak lulus. Kemudian guru ini berkata kepada murid-muridnya, jika sebanyak 5% atau kurang di antara kalian yang tidak lulus, maka kita akan jalan-jalan ke Kalimantan. Tetapi kalau yang tidak lulus lebih dari 5%, maka kita tidak jalan-jalan ke Kalimantan. Begitulah analoginya. Artinya, misalnya di kelas tersebut yang tidak lulus hanya 3%, maka mereka akan ke Kalimantan karena 3% itu kurang dari 5%. Tetapi jika misalnya yang tidak lulus sebanyak 8% kan lebih dari 5%, maka mereka tidak jadi ke Kalimantan. Berbeda halnya jika guru tersebut menggunakan angka 10%. Artinya walau sebanyak 8% yang tidak lulus, maka mereka akan tetap ke Kalimantan. Dengan kata lain, semakin besar angka tersebut, maka semakin besar peluang untuk pergi ke Kalimantan. Namun perlu dipahami ya, bahwa semakin banyak yang tidak lulus, maka semakin tidak baik kelas tersebut. Makin sedikit yang tidak lulus, makin baik kelas tersebut. Begitu juga dengan angka taraf signifikasi. Semakin kecil angka taraf signifikasi, maka semakin baik untuk penelitian. Tapi semakin kecil juga peluang untuk menerima pengujiannya. Yang jelas, besar angka signifikasi ini ditentukan oleh peneliti. Biasanya digunakan angka 5%, namun untuk bidang kesehatan, karena ini menyangkut nyawa manusia, digunakan angka 1%. Tidak pula menutup kemungkinan angka lain, misalnya 10%. Tapi semakin besar angka ini, semakin kecil tingkat kepercayaannya. Jika digunakan 1%, maka tingkat kepercayaannya 99%, yang itu baik sekali.
Jika 5% tingkat kepercayaannya 95%, oke lah. Jika digunakan 10%, maka tingkat kepercayaannya 90%. Nah, sudah mulai terbuka kan pikirannya? Kalau begitu, ayo kita ke pembahasan utama kita. Silakan pada kakak-kakak sekalian untuk menjelaskan step by step pengujian regresi linear sederhana. Berikut contoh soal uji F. Sebuah penelitian ingin menganalisis hubungan antara kemampuan awal matematika atau X terhadap hasil belajar matematika atau Y siswa. Peneliti mengumpulkan nilai kemampuan awal matematika dan hasil belajar dari 10 orang siswa. Berikut tabel datanya. Berdasarkan data dari 10 orang siswa tersebut, ujilah kesignifikan hubungan kedua variabelnya. Yang pertama, membuat tabel pertolongan, yaitu ada kemampuan awal atau X, hasil belajar atau Y, X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Yang pertama kan ada 4 X-nya, kalau dikuadratin jadi 16. Yang kedua ada 5, dikuadratin jadi 25. Yang ketiga itu ada 6, dikuadratin jadi 36, dan sampai seterusnya. Dan yang Y pangkat 2 itu kan yang pertama kan ada 9, dikuadratin jadi 81. Yang kedua ada 8, dikuadratin jadi 64. Yang ketujuh ada dikuadratin jadi 49, sampai seterusnya. Nah, yang X kali Y kan tadi X-nya itu 4, Y-nya 9. 4 dikali 9 jadinya 36. Yang kedua 5 kali 8 yaitu 40. Yang ketiga 6 kali 7 yaitu 42, sampai seterusnya. Yang kedua, menghitungkan standar regresi. Rumusnya itu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Jumlah Y itu 77, jumlah X kuadrat itu 505. 77 dikali 505 sama dengan 38.885. Jumlah X yaitu 67, jumlah X yaitu 493. 67 dikali 493 yaitu 33.031. Per jumlah datanya itu tadi kan 10 dikali jumlah banyaknya X kuadrat yaitu 505. 10 dikali 505 sama dengan 5050 dikurangin jumlah X pangkat 2 itu kan tadi 67 dipangkatin jadinya hasilnya 4.489. Total dari 38.885 dikurangin 33.031 yaitu 5.854 per 5.050 dikurangin 4.489 yaitu 561. Jadi totalnya itu 10,43 untuk yang A. Berikut ini ada koefisien arah regresi, yaitu rumusnya Y sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. N itu banyaknya data yaitu 10 dikali sigma XY itu 493. 10 dikali 493 hasilnya 4.930 dikurangi sigma X itu 67, sigma Y 77. 67 dikali 77 hasilnya 5.159 per jumlah datanya itu 10 dikali sigma X kuadrat itu 505. 10 dikali 505 hasilnya 5.050 dikurangin sigma X pangkat 2 yaitu 67. 67 dipangkatin jadi 2, dipangkatin 2. 67 kali 67 hasilnya 4.489. Untuk totalnya min 229 per 561. Hasil untuk B-nya itu min 0,40. Yaitu menghitung bulat kuadrat. Menghitung Y karek A yaitu rumusnya sigma Y pangkat 2 per N. Sigma Y itu 77 dipangkatin 2 per jumlah datanya itu 10 jadinya 5.929 dibagi 10 hasilnya 592,9. Untuk menghitung Y karek B per A yaitu rumusnya Y dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N.
D itu tadi kan min 0,40 dikali sigma X itu 493 dikurang sigma X nya itu 67 dikali sigma Y 77 per jumlah data itu 10. Jadi kalau di jumlahnya itu min 0,40 dikali 493 dikurang 67 kali 77 itu 5159 per 10. Hasilnya min 0,40 dikali 4 dikali dalam kurung 493 dikurang 515,9. Hasilnya min 0,40 dikali min 22,9 yaitu 9,16 untuk hasil D karet D per A. Untuk menghitung D karet yaitu rumusnya sigma Y pangkat 2 dikurang D karet A dikurang D karet D per A. Sigma Y pangkat 2 itu 605 dikurang D karet A itu 592,9. D karet B per A itu 9,16. Hasilnya untuk D karet yaitu 2,94. Untuk menentukan derajat kebebasan yaitu ada 3. D karet A sama dengan 1, D karet B per A sama dengan K itu sama dengan 1. D karet A sama dengan rumusnya N kurang K dikurang S. 10 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 8. Berikut ini untuk menghitung rata jumlah kuadrat yaitu rumusnya D karet A per 1. Tadi kan D karet A nya itu 592,9 dibagi 1 hasilnya 592,9. RJ karet B per A yaitu rumusnya D karet B per A per 1. D karet B per A itu kan tadi jumlahnya 9,16 jadi dibagi 1 hasilnya 9,16. RJ karet rumusnya D karet per N kurang 2. D karet itu hasilnya 2,94 dibagi jumlah data itu 10 dikurang 2 jadi 2,94 dibagi 8 hasilnya 0,3675. Untuk menghitung nilai F hitung rumusnya RJ karet D per A dibagi RJ karet. RJ karet B per A itu kan tadi 9,16 dibagi RJ karet itu 0,3675 hasilnya 24,92. Untuk menentukan nilai F tabel untuk alfanya 0,05, DK1 nya itu 1 dan DK2 nya itu 8, maka diperoleh nilai F tabel sama dengan 5,32. 13. Menghitung hipotesis yang diuji dan membuat tabel ANAVA. Keterangannya, jika F hitung kurang dari F tabel yaitu terima HO. Jika F hitung lebih dari F tabel maka tolak HO. Nah, karena F hitungnya tadi 27,7 dan F tabelnya 5,32, 27,7 itu lebih besar dari 5,32 maka tandanya itu lebih besar. Maka HO-nya itu ditolak. Kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan awal terhadap hasil belajar. Untuk tabel ANAVA yaitu terdapat sumber varian terdiri dari total, regresi A, regresi B per A, dan residu. Ada DK yaitu N itu totalnya, DK regresi A nya itu 1, DK regresi B per A nya itu 1, DK residunya itu 8. Ada JK totalnya itu rumusnya sigma Y pangkat 2, JK regresi A itu 592,9, JK regresi A 9,389, JK residunya 2,711, JK totalnya tidak ada, RJK regresi A 592,9, RJK regresi B per A 9,389, RJK residu 0,399. F hitung totalnya tidak ada, F hitung regresi A, regresi B per A, dan residu yaitu 27,7. F tabel totalnya tidak ada, F tabel regresi A, regresi B per A, residu yaitu 5,32. Mari kita rekap yang harus kalian lakukan untuk UBS. Yang pertama, membuat tabel pertolongan. Yang kedua, menghitung konstanta arah regresi. Yang ketiga, menghitung koefisien arah regresi. Yang keempat, menghitung D karet A. Yang kelima, menghitung D karet B per A. Yang keenam, menghitung D karet. Yang ketujuh, menentukan derajat kebebasan atau DK.
Yang ke-8 menghitung re rata jumlah kuadrat J karek A. Yang ke-9 menghitung re rata jumlah kuadrat J karek B per A. Yang ke-10 menghitung re rata jumlah kuadrat J kares. Yang ke-11 menghitung nilai F hitung. Yang ke-12 menentukan nilai F tabel. Yang ke-13 yaitu menghitung hipotesis yang diuji dan membuat tabel analfa. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger. Yang kedua adalah uji T. Mari kita lihat contoh soalnya. Berikut ini mengenai pengalaman kerja dan penjualan. X adalah pengalaman kerja dalam bulanan dan Y adalah omset penjualan dalam ratusan. Berikut ini adalah contoh tabel tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama kalian buat tabel penolong. Tabel penolong sama seperti uji F, yaitu ada X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. X kuadrat didapat dari 2 kali 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2, 9, 2 pangkat 2 itu 4, dan begitu pun seterusnya. Y kuadrat didapat dari 5 pangkat 2, 25, 8 pangkat 2, 64, 8 pangkat 2, 64, dan begitu juga seterusnya. X kali Y didapat dari 2 kali 5, 10, 3 kali 8, 24, 2 kali 8, 16, dan begitu juga seterusnya. Total dari X kuadrat itu ada 96 dan Y kuadrat ada 448. X kali Y totalnya 198. Yang kedua, kita mencari min atau rata-rata variabel X dan Y. Min X atau X bar sama dengan sigma X per N. Tadi kan sigma X-nya kita ketahui 24 dibagi jumlah tabel yaitu 8, 24 dibagi 8 yaitu 3. Min atau Y bar sama dengan sigma Y per N. Sigma Y-nya itu kan 56, N-nya itu 8, 56 dibagi 8 sama dengan 7. Yang ketiga, kita tentukan varian X dan Y. Kita tentukan varian X terlebih dahulu. Rumusnya adalah S kuadrat X sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 per N min 1. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapat 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 4 tambah 1 tambah 4 per N min 1 sama dengan 24, N-nya itu kan 8 dikurang 1 sama dengan 7, berarti 24 per 7 sama dengan 3,43. Setelah kita mencari varian X, maka kita juga akan mencari varian Y-nya. Rumus dari varian Y adalah S kuadrat Y sama dengan sigma YI min Y bar pangkat 2 per N min 1. Hasil dari perhitungan tersebut kita dapat 4 plus 1 plus 1 plus 0 plus 16 plus 16 plus 9 plus 9 per N min 1 sama dengan 56 per N-nya itu kan 8 dikurang 1 jadinya 7, jadi 56 per 7 sama dengan 8. Yang keempat, kita mencari konstanta regresi. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat min sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 sama dengan, itu kan semua sudah kita ketahui, jadi tinggal kita masukin angka-angkanya aja. Sigma Y kita dapat 56, sigma X kuadrat kita dapat 96 dikurang sigma X kita dapat 24, sigma XY kita dapat 198 per N-nya itu 8, sigma X kuadrat itu kita dapat 96 dikurang sigma X itu kita dapat 24 lalu kita kuadratkan sama dengan itu 56 dikali 96
itu kita dapat 5376 dikurang 24 dikali 198 kita dapat 4752 per 8 dikali 96 itu 768 dikurang 24 dikali 24 576, jadi 5376 dikurang 4752 itu kita dapat 624, dan 768 dikurang 576 itu kita dapat 192. 624 per 192 sama dengan 3,25. Selanjutnya kita akan mencari koefisien arah regresi. B sama dengan N sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 sama dengan, kita masukin rumusnya, N kita ketahui 8, sigma XY kita ketahui 198, min sigma X kita ketahui 24, sigma Y kita ketahui 56, per N nya kita dapat 8, sigma X kuadrat kita ketahui 96, min sigma X pangkat 2 kita ketahui 24 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 198 kita dapat 1584, 2 min 24 dikali 56 kita dapat 1344 per 8 dikali 96 kita dapat 768 dikurang 24 kali 24 kita dapat 576, jadi 1584 dikurang 1344 kita dapat 246 per 768 dikurang 576 kita dapat 192, 240 per 192 kita dapat 1,25. Yang kelima, kita mencari varian kekeliruan taksiran atau varian error. S kuadrat E sama dengan N-1 per N-2 dikali S kuadrat Y min B kuadrat dikali X kuadrat X. N-1 kita dapat 7, N-2 kita dapat 6, berarti 7 per 6 dikali S kuadrat Y kita dapat 8, min B kuadrat kita dapat 1,25 pangkat 2 dikali S kuadrat X kita dapat 3,43. Jadi 7 per 6 dikali 2,64 sama dengan 3,08. Yang keenam, kita mencari hitung kekeliruan baku koefisien regresi, yaitu SB. SB sama dengan akar S kuadrat E per sigma XI min X bar kuadrat. Kita sudah ketahui S kuadrat E, yaitu kita dapat 3,08 per sigma XI min X bar kuadrat kita dapat 24. Jadi akar 3,08 per 24 kita dapat akar 0,128 sama dengan 0,358. Yang ketujuh, kita mencari T hitung. T hitung sama dengan B per SD. B-nya tinggal kita masukin, yaitu 1,25 per SB-nya juga sama, tinggal kita masukin, yaitu 0,358 sama dengan 3,49. Yang kedelapan, kita mencari T tabel. T tabel alfanya
alfanya itu 0,05 atau 5%. Rumus mencari T tabel adalah DK sama dengan N min K min 1 atau bisa dibilang N min 2. Jadi N nya itu kita ketahui 8 dikurang 2 adalah 6. Dan T tabelnya sama dengan itu 1,943. Kita dapat 1,943 itu ada di dalam tabel. Yang ke-9 kita mencari uji hipotesis. Uji hipotesis jika TH kurang dari T tabel maka terima H0. Jika TH lebih dari T tabel maka tolak H0. TH nya itu 3,49, T tabelnya 1,943. Maka TH lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja dengan omset penjualan. Mari kita rekap dari awal. Dalam uji T yang harus kita lakukan adalah yang pertama membuat tabel penolong, yang kedua mencari min dan rata-rata dari X dan Y, yang ketiga mencari varian dari X dan Y, yang keempat mencari konstanta regresi atau A dan koefisien arah regresi atau B, yang kelima mencari varian error, yang keenam menghitung kekeliruan baku koefisien regresi, yang ketujuh mencari T hitung, dan kedelapan mencari T tabel, yang kesembilan menguji hipotesis. Oke, di segmen ini kita akan membahas mengenai cara mengecek hasil perhitungan FH dan TH kita dalam Microsoft Office Excel. Karena pasti ada di antara kalian yang ingin memastikan apakah perhitungan kita sudah benar atau belum. Pertama, kita membuat dulu tabel datanya. Di sini kami sudah punya tabel data dari contoh soal UGF tadi. Dari sini kalian klik tab data di atas ini. Lalu kalian klik data analisis. Jika data analisis tidak ada di tab data, kalian bisa klik tab file. Setelah itu, pada menu more, kalian klik tombol option. Maka akan keluar window seperti berikut. Yang harus kalian lakukan adalah mengklik tombol add-in. Setelah itu, kalian lihat ke bawah window tersebut, klik tanda ini dan pilihlah Excel Add-in. Lalu kalian klik Go. Maka akan ditampilkan pilihan sebagai berikut. Pastikan kalian mencentang analisis toolpath. Kami memilih analisis toolpath CBA. Setelah kalian centang, klik OK dan pilihan data analisis akan muncul di tab data kalian. Sekarang balik lagi, kalian klik data analisis. Maka akan muncul beberapa pilihan. Karena sekarang kita membahas tentang regresi, maka pilihlah regression, lalu klik OK. Kalian akan disuguhkan window seperti berikut. Sekarang kalian perhatikan, yang pertama ada input Y range. Yang bisa kalian lakukan adalah klik tanda panah berikut, lalu klik dan drag kursor kalian pada kolom variabel Y, termasuk juga dengan variabel Y-nya. Pastikan kalian tidak mendrag sampai total karena itu bisa mengacau perhitungan. Setelah selesai input Y, berikutnya adalah input X range. Sama seperti tadi, kalian klik tanda panahnya, lalu klik dan drag kursor kalian pada kolom variabel X, termasuk juga dengan nama variabel X-nya. Pastikan pula kalian tidak mendrag sampai total. Setelah kalian selesai input X dan Y-nya, lanjut ke bawah. Ada pilihan label, karena tadi kita memakai nama variabelnya, maka kita centang.
Lalu ada confidence level. Ini adalah tingkat kepercayaan yang ada pada data kita. Kalian centang dan karena taraf signifikansi kita adalah 5%, maka tingkat kepercayaannya kalian masukkan 95%. Berikutnya adalah pilihan output. Ini adalah pilihan di mana hasil regresi kita akan keluar. Kalian pilih saja sesuai keinginan kalian. Kami memilih hasil regresi kami dalam satu file, maka pilih pilihan yang pertama lalu klik di mana saja yang kalian inginkan. Kami memilih kolom E baris 2. Yang terakhir adalah residual. Kalian pilih saya yang standar. Setelah kalian mengerjakan semua tadi, kalian tinggal klik OK. Maka hasil regresi akan muncul di tempat output yang kalian pilih tadi. Ini memang data yang cukup banyak, namun karena ini adalah contoh GF, FH kalian akan tertera di sini. Sekarang perhatikan dengan FH yang kita kerjakan tadi, sangat dekat bukan? Tidak masalah jika hasilnya agak meleset sedikit, karena dalam perhitungan manual kita menggunakan pembulatan untuk menghitung. Lalu bagaimana dengan TH? Sama saja kok caranya, kita ambil contoh soal uji T tadi sebagai data kita. Input GR-nya seperti tadi. Ingat, pastikan kalian tidak menebak sampai total. Input juga X-nya. Centang label karena kita menggunakan nama variabel. Centang confidence level dan masukkan 95%. Untuk output di mana saja yang kalian inginkan, kami tetap memilih E2. Dan centang residu yang standar. Setelah itu kalian tinggal klik OK. Regresi yang keluar akan seperti tadi. Lalu bagaimana membedakan TH dengan FH? Ya, dengan uji T, TH-nya ada di sini. Mari kita lihat jawaban TH kita tadi. Sudah benar kan? Oke, begitulah cara kalian mengecek FH dan TH kalian dalam Microsoft Office Excel. Dengan begitu, kalian bisa lebih yakin bahwa perhitungan kalian benar atau salah. Itulah pembahasan materi analisis regresi sederhana dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton materi dari video kami. Yang salah datangnya dari kami karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.